Aksi perundungan di lingkungan sekolah semakin sering terjadi. Bahkan, para pelaku bertindak tidak selayaknya seorang pelajar. Di Indramayu, Jawa Barat, anak sekolah dasar melakukan perundungan terhadap temannya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, korban bahkan ditelanjangi. Korban juga sempat dikuncikan di dalam kelas. Kejadian ini terjadi pada saat jam istirahat. Dalam video viral ini, korban didorong, ditendang, dan dipukuli oleh teman-temannya. Pihak sekolah dituntut untuk lebih aktif mendidik dan mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam kasus perundungan. Dalam perspektif Islam, tindakan perundungan dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela, bahkan diharamkan. Bagi para pelaku perundungan, mereka wajib meminta maaf kepada korbannya. Lantas, bagaimana peran negara dalam mengatasi masalah perundungan yang terjadi semakin masif ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, itu tadi beberapa fenomena yang juga masih kita temui di masyarakat sehari-hari, perundungan yang terjadi di ruang lingkup sekolah gitu. Nah, kami akan berdiskusi pagi hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Kiai Ziyad, Wasekjen MUI. Pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Indra Karismiaji, ini pengamat pendidikan. Pagi Bang. Pagi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bergabung bersama kami secara online ini ada Ibu Fatima. Ini merupakan ibu korban atau ibu yang anaknya dirundung di Indramayu. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Fatima. Bu Fatima, selamat pagi. Pagi. Baik, kemudian juga ada Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, ini konselor ketahanan keluarga. Selamat pagi, Ustadz. Ustadz Bendri, Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ke Bu Fatima terlebih dahulu. Bu Fatima, pagi hari ini kondisi anak ibu bagaimana? Nah, sebelumnya juga kami ingin mengucapkan turut prihatin ya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa anak ibu. Bu Fatima. Halo Bu Fatima. Iya. Kondisi anak ibu pagi hari ini seperti apa Ibu? Udah Fitri, udah berangkat sekolah tadi. Oh, alhamdulillah. Tapi sempat tidak Bu kemudian menceritakan beberapa hal, ketakutannya, mungkin kekhawatiran. Ibu melihat ada trauma tidak Bu dari anak ibu untuk kembali lagi ke sekolah ya berarti per pagi ini? Enggak. Anaknya tuh nggak rasa takut karena udah biasa dipukulin sama anak yang dua itu sih Bu. Alhamdulillah ya. Kayak oke. Berarti di sekolah ini bisa ketemu lagi sama teman-temannya yang kemarin mukulin dia nggak Bu? Bisa, sering ketemu. Orang sekolah bareng kalau sih. Satu kelas kah Bu? Satu kelas. Satu kelas ya. Oke. Nah, berarti yang anak ibu sampaikan kemarin setelah dipukuli gitu ya, pulang ke rumah, Iya. terus sempat memukul adiknya kalau tidak salah. Habis Iya. itu besoknya tetap bersekolah, tetap bertemu lagi dengan pelaku ya Bu ya, dengan temannya itu. Waktu besoknya mah hari Minggu. Hari Minggu, hari Senin nggak sekolah. Oh, oke. Hari Tapi yang ibu ya. Ya silakan Bu Fatima. Ya waktu hari Minggu kan libur, hari Seninnya terus nggak masuk sekolah. Masuk hari Selasa. Sampai sekarang nih anaknya si aktif, sekolah terus. Nah, dari Selasa sampai Jumat kemarin, anak ibu cerita apa nggak soal perundungan itu atau kasusnya di sekolah? Enggak sih, nggak cerita. Cuma ya tuh rasa risih karena banyak wartawan, banyak yang nanyain. Anaknya tuh kepusingan. Oke. Ibu tahu dari mana Bu pertama kali bahwa anak ibu ini ternyata di sekolah jadi korban perundungan, dipukuli oleh anak-anaknya, dijadikan bahan tertawaan? Dikasih tahu oleh wali kelasnya, gurunya.
Seperti apa Bu informasinya? Dikasih tahu oleh gurunya kalau anak saya dibully tuh, ditelanjangin, dipukulin tuh ada videonya. Oleh gurunya dikasih tahu oleh wali muridnya. Waktu itu respon Ibu pertama kali pada saat dikasih tahu seperti itu oleh sang guru seperti gimana Bu? Yang rasa tersakiti sih sampai nangis saya tuh sebagai ibunya tuh. Karena anaknya udah kecil kurus dipukulin, ditendangin. Sampai udah lama juga masih ada lukanya. Oke. Tapi Bu Padahal Fatimah kan gini udah kan anak nginep. ibu ya. Iya. Kenapa? Apa namanya? Anak ibu ini kalau kata ibu tadi langsung ke sekolah, nggak apa-apa, tetap Iya. ketemu sama teman-temannya yang mukulin kemarin. Ini sebelum kemarin nih Bu, sebelumnya atau mungkin bulan lalu, tahun lalu, pernah ada kejadian sama juga nggak sih Bu kayak gini Bu? Enggak ada sih, cuma pukul-pukul biasa aja. Temen-temennya tuh sering bilang kalau Alam sering dipukulin sama Rehan sama Ika. Tiap hari temennya ngatain gitu. Cuma saya tuh nggak ada respon karena mungkin sesama teman biasa-biasa aja. Setelah tahu dibully kayak gini tuh baru nggak terima. Karena udah berulang-ulang kali sih. Nah, Oke, baik. sekarang anak ibu ke sekolah, ibu yakin berarti ya anak ibu tuh nggak akan diapa-apain lagi gitu loh sama teman-temannya. Ya anaknya sih merasa sama Rehan tuh selalu menghindar, Rehannya ngajak main, dianya nggak mau. Oke. Oke. Ibu nggak ada rasa kekhawatiran Bu? Wah, anak saya kembali lagi ke sekolah, bertemu dengan pelaku, khawatirnya nanti kemudian tindakan tersebut kembali terulang gitu Bu? Ya ada rasa khawatir sih, tapi gurunya udah bilangin sama murid-muridnya tuh nanti setelah ini nggak boleh bawa HP gitu. Terus gurunya ya udah pedulilah, rasa khawatir terjadi lagi kayak gini sih. Oke, baik Bu Fatimah. Saya mau semua ke Bang Indra. Bang, tadi disampaikan, ini sebenarnya sudah sering terjadi. Bahkan aksi pemukulan kekerasan di sekolah bahkan sering terjadi. Tapi sekali lagi Bang, dianggap remeh. Ini hanya bercandaan saja. Kemudian terulang-terulang hingga kemudian terakhir kemarin cukup parah kondisinya. Ya, ini walaupun sangat memprihatinkan ya, tapi ini potret nyata dunia pendidikan kita. Ironis kalau dibandingkan anak-anak negara lain bicara tentang gimana hidup di planet lain, gimana tinggal di Mars, kita masih ngebukin temennya sendiri, masih nelanjangin temennya sendiri. Jadi kita bisa lihat tingkat peradaban kita kan yang masih sangat fisik, masih sangat ini yang juga kita lihat mutu pendidikan kita yang salah satu terendah di dunia. Jadi nyambung tuh ke sana. Nah, permasalahannya di mana? Kita lihat tadi juga pembukaan di TV One kan mengatakan bicara tentang sekolah. Ya. Harusnya mendidik anak-anak untuk tidak melakukan perundungan seperti ini kan. Itu letak kesalahannya. Pendidikan di Indonesia itu selalu fokusnya ke sekolah. Padahal namanya pendidikan itu harus seimbang di 3 pusat. Rumah dan masyarakat sekitarnya itu sebagai pusat pendidikan, pergerakan pemuda, jadi organisasi, olahraga, itu juga menjadi pendidikan, baru urusan sekolah. Jadi jangan sampai hubungan antara orang tua dan sekolah itu kayak penjual dan pembeli. Tapi harusnya Pas tangan gitu ya. Iya, kayak udah saya serahkan urusan pendidikan ke sana. Nggak bisa. Dan itu problem besar kita, di mana dalam mengelola pendidikan kita pernah bahas kan, orang tua Indonesia itu sebetulnya bingung bagaimana cara mendidik anaknya sendiri. Kenapa? Karena nggak pernah ada bimbingan, nggak pernah ada panduan, nggak pernah. Padahal kan kita bicara tentang kasus perundungan ini bisa dimulai dengan orang tua suka membacakan cerita kepahlawanan, superhero, misalnya itu kan akan menumbuhkan, oh kalau saya itu kuat, saya punya kekuatan, saya harus melindungi yang lemah, ya kan? Itu satu hal yang kelihatannya kan sederhana. Tapi itu akan merasuk ke jiwa anak-anak kita. Itu bagian dari pendidikan. Pembentukan dan itu karakter ya. Pendidikan karakter itu mulai dari hal yang sederhana sekali.
Nah, itu yang kita nggak temui. Jadi kita tuh sangat timpang. Makanya kita, mata pelajaran kita tuh sampai 18. Itu salah satu yang terbanyak di dunia. Tapi tadi, urusan karakter, urusan... Ini kan mungkin, kalau kita sambungkan dengan tingkat kecerdasan. Anak-anak yang melakukan perundungan tadi, kalau kita tanya, kamu mau nggak ditelanjangin? Kamu mau nggak digebukin? Pasti jawabannya nggak mau. Lah, kalau kamu nggak mau digebukin, kenapa kamu gebukin teman kamu? Itu kan berarti menunjukkan anak-anak kita tidak tahu konsekuensi dari tindakannya sendiri. Itu kan berarti menyambung ke tingkat kecerdasan. Nah, jadi juga nggak bisa pendekatannya adalah pendekatan behaviorisme alias dengan hukuman. Tapi justru konstruktivisme, bagaimana anak ini dicerdaskan. Berarti ada permasalahan soal persepsi juga yang paling dasar tadi Bang yang disampaikan. Nanti ke Pak Ziad dan juga ke Ustadz Benri, tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Pak Ziad. Pak Ziad, satu dari perspektif agama soal perundungan dan kemudian ketika ada fatwa haram ya di Aceh ya, mengenai perundungan ini. Apakah dengan menggunakan fatwa itu setidaknya seefektif apa ya menggunakan fatwa haram itu? Kalau terkait ada fatwa bahwa perundungan itu masuk dalam kategori perbuatan yang haramkan, itu lebih kepada moral force, kekuatan moral untuk seruan kepada masyarakat. Dan itu tidak hanya menjadi perhatian daripada siswa, tetapi juga menjadi orang tua. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, bahwa tripusat pendidikan kita itu kan dikenal dengan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat lah. Sekarang inilah yang kehilangan konteks ini. Makanya dalam konteks agama, pendidikan keluarga itu adalah menjadi fondamen yang utama gitu. Lah inilah yang kemudian masyarakat kita tidak memiliki peran sentral di sini tentang pendidikan keluarga. Kemudian mereka, para orang tua ini seakan-akan ketika menyerahkan anaknya ke sekolah, udah selesai dari tanggung jawab dia. Dalam pandangan agama, tanggung jawab pendidikan anak itu semuanya tetap pada orang tua. Tetapi keterbatasan kemampuan orang tua sebagiannya didelegasikanlah kepada sekolah. Lah, disinilah saya kira menjadi penting sinergi antar tiga pusat pendidikan ini. Menarik apa yang disampaikan oleh pakar pendidikan, yaitu Abdullah Nasih Ulwan di dalam Tarbiyah Auladnya. Beliau menjelaskan itu ada 7 poin penting. Tapi tidak semua, tapi poin pentingnya adalah menempatkan yang pertama adalah pendidikan tentang keimanan, pendidikan keagama. Konteks ini berarti kan kemampuan rasa ini, afeksi anak ini dibangun dalam konteks kali ini, sehingga ketika di sekolah dia melihat, oh orang lain itu adalah bagian dari saya bagian dari mereka. Ya, Pak, ya? Dan ini adalah harus dibiasakan sejak dini, sehingga anak mengetahui ketika di sekolah yang muncul adalah kasih sayang antar mereka, tidak sebaliknya gitulah. Tetapi kan mesti harus dilihat fakta sekarang ini dengan peralatan teknologi yang canggih yang menjadi kebiasaan anak-anak kita, maka berarti kan harus ada mindset perubahan pola asuh, pola pendidikan dalam keluarga. Lah, inilah saya kira negara harus hadir, tidak hanya untuk menyiapkan pendidikan sekolah, tapi juga pendidikan para orang tua. Kan tidak semuanya mengerti. Berhak nggak kita sebagai orang tua meminta pada negara, tolong kami dikasih tahu, diedukasi pendidikan yang baik untuk anak itu seperti apa? Bukan berhak, wajib. Wajib ya? Wajib. Salurannya kemana, Bang? Wadah itu ada nggak menurut Anda sekarang? Sekarang itu justru semuanya tadi saya katakan, program pemerintah itu lulusannya persekolahan semua. Kita harus bicara ke wakil-wakil kita di DPR untuk bagaimana orang tua ini perlu dipandu, perlu dibimbing untuk mendidik anaknya sendiri, mulai dari dalam janin. Jadi ini masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan gonta-ganti kurikulum. Kan pemerintah begitu. Sekarang mau punya program makan gratis pula, ini nggak selesai nih. Gitu. Tapi justru bagaimana orang tua kita di-empower, kan? Dibantu untuk betul-betul, karena itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Jadi bukan lagi berhak, tapi justru wajib. Karena ada kajiannya juga yang menunjukkan kalau masyarakat Indonesia itu komplasen terhadap pendidikan, menganggap semua baik-baik saja. Karena juga pemerintah juga menganggapnya baik-baik saja. Nah, itu yang harus kita doakan. Sampai di sana. Artinya ada kewajiban. Sebelum ke Ustadz Benri, saya ke Pak Ziad lagi, tadi terpotong. Kalau memang tadi Pak Ziad menyampaikan bahwa memang pemahaman dari orang tua, tapi realitanya gini kan, Pak? Kita tahu idealnya. Betul. Orang tua harus memberikan pendidikan yang kepada anak, agama, dan lain sebagainya. Permasalahannya orang tuanya sendiri sudah sibuk. Waktunya nggak ada, Pak. Gitu.
Curhat ini saya, Pak. Ya, ini saya kira menjadi permasalahan curcol. nasional lah, bahkan menginternasional sesungguhnya. Dengan kesibukan orang tua bekerja dan mobilitas yang luar biasa, nyaris tidak ada bagian waktu untuk mendidik anak-anak di rumah. Padahal inilah anak-anak ini dibangun dalam konteks inilah. Pendidikan anak itu kan tidak semata-mata pada knowledge, tetapi pada keteladanan. Orang tua apa yang diteladankan pada anak-anak? Inilah yang saya kira anak-anak kita ini kehilangan teladan pendidikan ini. Iya, makanya kan ada kisah menarik yang menginspirasi kita semua. Bagaimana pada masa Sayyidina Umar bin Khattab itu ada anak yang mengadu. Ya Amir, saya tidak mendapatkan orang tua saya begini bla bla bla. Maka kemudian ayahnya dipanggil karena anaknya nakal, orang tuanya lapor kepada Amirul Mukminin. Kemudian ditanya, "Benarkah Anda melakukan?" "Iya." Apa kemudian jawabannya? Ibuku tidak memberikan ayahku tidak memberikan ibu yang baik untukku. Jadi pendidikan itu sesungguhnya tidak ketika anak sudah mulai bisa melakukan sesuatu, tapi sejak dini bahkan dalam usia kandungan itu sudah ada proses pendidikan, yaitu melalui psikis dari hubungan orang tua dengan anak. Karena itulah pendidikan keluarga dalam konteks Islam adalah bagaimana melakukan pembiasan nilai-nilai agama, keimanan yang baik, sehingga anak akan membekas di dalam afeksinya dan ini akan membentuk perilakunya. Oke, baik. Pembiasaan. Saya langsung ke Ustadz Bendri. Ustadz, soal pembiasaan gitu. Nah, itu kan yang harus dibiasakan oleh si orang tuanya yang menanamkan nilai, value, dan lain sebagainya. Nah, dari kasus perundungan ini apa ya gapnya kalau menurut Ustadz Bendri? Pemahamannya sudah ada, teorinya sudah ada gitu. Tapi kok kasusnya masih bisa kita temukan gitu? Silakan Ustadz. Iya. Baik ya, pertama saya ingin menyambung bahwa ini bukan urusan yang dianggap remeh selagi kita tidak punya kebijakan yang terkait dengan bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Maksudnya gini, kalau tadi kita bahas bahwa isu tentang keluarga ini kan isu yang hampir setiap tahun meningkat, bukan hanya isu bullying ya, isu tentang ketidakperawanan anak perempuan, isu tentang bagaimana tentang narkoba, pornografi, itu kan semua bermula dari keluarga. Sayangnya negeri ini sudah berapa tahun berdiri, sekitar kita hampir 79 tahun merdeka, tidak ada kementerian keluarga gitu. Kan kita selalu kementerian pendidikan karena pendidikan penting, kementerian ekonomi karena ekonomi penting, kementerian politik penting, tapi aku tanya keluarga penting nggak? Penting, tapi nggak ada kementerian keluarga gitu. Dan ini yang membuat akhirnya keluarga yang tadi sebutkan, saya membantah dulu tentang kan sibuk, bapak sibuk itu tidak menghilangkan tanggung jawab. Sibuk itu tetap dihisap gitu. Karena Nabi sendiri katakan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Laki-laki, ini saya ngomongnya justru kepada para ayah. Karena ayat Quran yang mengingatkan tentang keluarga itu nyapanya ayah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka sesibuk-sibuknya Ibrahim, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai ayah. Buktinya apa? Satu, menetapkan visi dan misi. Beliau bilang apa dalam doanya dalam surat Ibrahim 35, 36, 37? Robbi ja'al hadzal balada amina. Jelaskan tuh sampai Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairin. Itu kan visi misi seorang ayah. Sekarang ayah-ayah kalau ditanya, ya mau dibawa kemana keluarga kita? Tahu gelap gitu, mengalir bagai air. Jadi pondasi pertama, isu pertama ini fatherless menurut saya. Fatherless ini ayah yang tidak terlibat, membuat ibu bingung mendidik anak, diomelin mulu ibunya, padahal dihisap di akhirat bapaknya. Nah, bapak ini yang harus turun tangan dulu, mengembalikan fungsi ayah. Satu, ayah itu menjaga anak untuk memiliki kontrol diri. Ayah yang tegas, ayah yang mentransfer nilai-nilai etika di dalam rumah. Etika yang membuat dia tadi bagaimana terhadap orang lain. Ayah yang mencontoh bagaimana. Kalau di rumah ayah sendiri cuek ya terhadap istrinya, bahkan masalah yang terkait dengan ayah melakukan pembulian tanpa sadar, merendahkan anak, justru anak belajar tentang membuli dasarnya dari rumah sendiri. Karena beberapa riset kami, karena saya konselor anak juga, saya melihat bahwa justru pembuli itu berasal dari rumah yang justru membiasakan bully. Bapak yang merendahkan istrinya, alah kamu gitu doang aja, dasar kamu gendut, istri direndahkan. Anak belajar untuk menghina, karena kan dasar perundungan itu kan penghinaan awal mulanya.
akhirnya menjadi terbiasa. Nah, inilah yang harus kita lihat. Maka kalau mau melihatnya dari sisi bagaimana mulai pembiasaan, pembiasaan itu bermulai dari satu, memastikan rumah itu menjadi tempat yang menyenangkan karena anak mendapatkan kebutuhan dasar. Karena anak-anak yang pembuli itu mengalami sindrom yang disebut skin hunger. Skin hunger itu jarang dipeluk, jarang mendapatkan kehangatan karena rumah yang bak shelter, bak terminal, jarang orang sekedar lewat saja, sekedar menyapa, udah makan belum, PR udah belum, tapi kehangatan ngobrol bareng itu tidak pernah dilakukan. Anak-anak ketika dapat kehangatan di dalam rumah, ngobrol bareng, pelukan yang cukup dari orang tuanya, dari bapak dan ibunya, maka capernya adalah dengan cara membuli orang lain supaya dapat eksistensi. Nah, inilah kenapa kalau kita ingin bicara ini secara khusus, pemerintah harus duduk bareng, mulai bikin kebijakan, ada Kementerian Keluarga, mulai ayah dilibatkan. Jangan kementeriannya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perempuan dan anak, bapaknya nggak ngerasa bagian dari keluarga. Oke. Gimana Bayu, udah tertampar kanan kiri? Saya mencermati, tapi setidaknya saya menilai sendiri ketika tadi memeluk itu, ya alhamdulillah, insya Allah ya saya sudah melakukan itu ya, mudah-mudahan berdampak. Tapi kita nanti break dulu ya. Dan nggak sekedar meluk Mas Bayu, nggak sekedar meluk. Seluruh ayah di Indonesia gitu ya. Bukan sekedar meluk, pasti dilanjutin. Nggak sekedar meluk, nggak sekedar meluk. Anak itu yang dibutuhkan itu adalah persepsi ayahnya hadir, presence di dalam jiwa dia. Sekarang Bayu tanya sudah, kepada anak. saya jadi saksi. Gitu. Oke. Sekali lagi ini bukan tentang ayah Bayu sendiri itu Ustadz ya. Ini tentang ayah seluruh Indonesia. Ayah. Kita break dulu ya, kita lanjut lagi. Kita break dulu, kita lanjut lagi ya. Oke, saat lagi. Terima kasih Ustadz. Ya, sesi curhatnya kita bawa ke on air aja ya, ini biar jadi curhat saya, kalau itu curhat saya juga bisa dapat edukasi yang sama gitu ya. Oke, mungkin saya pertama-tama mau ke Bu Fatimah terlebih dahulu. Bu Fatimah, tadi kan kita sudah dengarkan ternyata memang salah satu faktornya pendidikan di keluarga itu cukup penting dan lain-lain gitu ya, untuk membentuk karakter juga gitu, untuk jadi lebih kuat mungkin untuk anak ibu dan segala macamnya. Ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Misalnya ke Ustadz Bentri ataupun ke Pak Kiai, silahkan. Ada sih. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan ke siapa Bu? Mau ngomong sama Pak Ustadz. Ya silakan Bu. Pak Ustadz, silakan Bu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Bu. Nih mau nanya, kan anak saya tuh si Alam tuh udah lama dipukulinya sama temennya 2 orang itu. Pantesan anak itu tuh Bu, itu Pak Ustadz sama orang tua tuh sering lawan, sering marahin ibu bapaknya, terus sama adiknya sering nakal, sering mukulin. Jadi itu sama orang tua tuh sering lawan lah Pak Ustadz, karena sama temen-temennya yang mukulin mah nggak berani, takut katanya tuh. Jadi tapi kalau sama gitu orang ya, tua sama adik-adiknya sih sering lawan. Itu tuh gimana Pak Ustadz caranya? Oke, kita kasih kesempatan Pak Zaid dan juga nanti ke Ustadz Bentri sekalian. Ya boleh, silakan Pak Zaid. Inilah saya kira dampak serius dari ketika adanya perundungan itu. Jadi ketika anak di sekolah dalam tertekan, maka dia akan mencarikan pelampiasannya. Lah ketika di rumah ada adiknya yang dalam power lebih kecil, ya dia akan melakukan ini. Karena ada psikis, makanya menjadi penting Bu, anak ini kita kita besarkan hatinya, kita hibur dia, kemudian kita bangun kepercayaan dia. Karena anak ini kan sedang tertekan psikisnya ini. Inilah yang saya kira menjadi penting sekali kita bangun, kita bina. Yang kedua adalah ketika dalam pendidikan anak ini orang sering lupa, seakan-akan knowledge-nya saja, tapi kemudian sandaran vertikalnya hilang. Padahal ada power penting, yaitu apa? Kita bermunajat memohon, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, pada peserta didik kita, sehingga ketika ikhtiar intelektual kita lakukan, maka ikhtiar spiritual juga kita lakukan gitu loh. Jadi jangan sampai antara intelektualitas dan spiritualitas ini menjadi terputus. Karena kecerdasan kan ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritualitas. Lah, ketiga-tiganya menjadi penting. Yang ketiga Bu, tidak hanya menjadi tanggung jawab pada ibu, tetapi ini juga melalui siaran ini mudah-mudahan sekolah. Sekali lagi bahwa pendidikan ini harus bekerja sama, pendidikan keluarga, pendidikan sekolah pada masyarakat.
keluarganya baik, sekolahnya baik, tapi kalau masyarakatnya tidak baik juga ini akan mempengaruhi juga pada mentalitas anak. Maka ketiga-tiganya ini harus memiliki tanggung jawab secara seimbang, sehingga inilah mungkin kita bisa menyaksikan ke depan, mudah-mudahan perundungan ini tidak semakin meningkat, tapi bisa kita minimalisir lah. Ustadz Bendri, silakan. Apa yang harus dilakukan Bu Fatimah ya Ustadz? Iya. Yang pertama, dasar orang menjadi pembuli itu adalah hilangnya rasa empati. Rasa empati itu pendidikan dasar untuk bagaimana anak itu bisa punya kontrol diri. Makanya dalam surat Al-Imran 134 itu, empati itu identik dengan kontrol diri. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Itu orang-orang suka bersedekah saat lapang dan sempit, alias empati. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Makanya biang kecerdasan emosi itu namanya empati. Nah, empati ini dimulai dari apa? Satu, mencoba mengeksplorasi perasaan dia. Membangun empati itu, ibu bisa mengatakan apa yang kamu rasakan. Nah, biarkan anak menumpahkan perasaannya. Sedih ya, kecewa ya. Kemudian sering-sering menyentuh, memeluknya. Kemudian isi kepalanya yang selama ini identik dengan kekerasan, selalu merekam kekerasan di TV, di media, juga di lingkungan, diganti dengan isi kepala yang penuh dengan cerita-cerita kelembutan, kebaikan. Konsep Quran kan indah. Dalam surat 114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jadi isi kepalanya ini yang mau kita setting ulang lagi, kita restore lagi. Isi kepala anak ini dia merekam semua bentuk kekerasan dari temannya, dari lingkungan. Nah, kita sekarang mulai menseleksi tayangannya, apa yang harus tonton, kebaikan. Nah, salah satunya membacakan buku. Kalau ibu punya buku, ibu bisa bacakan buku-buku ini. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah libatkan ayah dalam hal ini untuk menjadi contoh. Sering-sering bersafar berdua dengan ayah. Ayah mengajarkan laki-laki mendownload kelaki-lakian dari figur ayah. Ayah yang lembut, ayah yang memperbaiki diri. Mudah-mudahan bapaknya bisa seperti itu, karena menyelesaikan kekerasan tidak dengan kekerasan. Kalau bapaknya lihatnya kekerasan malah gampar, malah anak makin menjadi-jadi. Makanya ayahnya mulai men-setting supaya bagaimana menjadi pribadi yang lembut. Yang keempat, hilangkan budaya kompetitif. Kompetitif itu budaya yang seringkali muncul sekitar kita. Budaya seperti, adik lebih bagus, kamu aja enggak. Itu mau menyakitkan, membandingkan. Sekolah juga gitu. Ya. Makanya di beberapa sekolah itu kenapa sudah mulai tidak ada perankingan? Karena akan memetakan nih anak pintar nih, maaf anak bodoh. Anak bodoh yang punya kekuatan bilang, nanti di tengah jalan gue cegat tuh orang. Karena mereka harus dibangun dulu kolaborasi dan sinergi. Ukhuwah itu pertama kali diajarkan di dalam syariat Islam, baru nanti diajarkan kompetisi, fastabiqul khairat. Para sahabat itu merasakan dulu persaudaraan, baru mau merasakan kompetisi. Kalau kita kompetisi dulu, saudaranya udah hilang. Ini yang terjadi di negeri kita. Oke, baik Ustadz. Ya, singkat 1 menit Bang. Kalau anak kita panas, anak kita batuk, anak kita pilek, kita akan ke dokter, ya kan? Sama kondisi ini, kenapa sekarang juga yang namanya psikolog pendidikan itu menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan abad 21, karena banyak sekali tekanan mental dari media sosial, dari internet, dari lingkungan yang mungkin beda dengan zaman sebelum digital. Nah, makanya di negara lain itu sekarang punya rasio 500 anak 1 psikolog. Dan ini bisa mulai dijalankan di pemerintah-pemerintah daerah, misalnya tiap puskesmas juga ada psikolog. Jadi ini akan sangat membantu bagaimana problemnya Bu Fatimah. Jadi orang tua tahu harus kemana ya? Iya, kan gitu. Itu kan tadi bagian dari pendidikan orang tua harus ke sini kan. Anak kita batuk, kita ke dokter. Ya kan? Anak kita punya problem, kok dia tadi marah-marah sama orang tuanya di ini mungkin orang tua sendiri nggak punya kemampuan ilmu untuk menangani, kita serahkan ke ahlinya yaitu psikolog. Nah itu salah satu yang bisa kita. Menarik. Ya. Baik, terima kasih Bang Indra. Pak Yai, terima kasih waktunya. Ustadz Bendri juga terima kasih. Bu Fatimah juga terima kasih. Semoga pembahasannya segera usai. Terima kasih Bu Fatimah. Pasti ini menjadi saya mau dari tadi ternyata jadi ayah itu berat juga ya gitu. Aduh, semangat kita ya. Apalagi soal membentuk karakter anak. Sekali lagi terima kasih semuanya narasumber sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,